Salam menjajuan di Bapak Tirana sini. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Oke pemirsa, jangan silau melihat muka saya yang ada minyak bak matahari yang menyinari ya. Lala sudah hinggap. Tadi saya pergi pasar, terus hari ini juga saya buat video ini pulang pasar ganti baju, buat video lagi pemirsa, karena saya lihat kondisi kangkung saya sangat memprihatinkan. Sedih hati saya pemirsa. Apa yang terjadi? Kenapa sampai setega ini? Saya ini memang sudah gila pemirsa. Karena saya cakap beli baju. Di bawah suami saya cakap tak payah. Dulu pun dipakai satu saja. Ada satu lagi yuk tak ada pakai. Pakailah itu saja katanya. Oke lah tak apalah. Di balik kesedihan saya karena baju Depa Bali tidak dibelikan suami saya. Saya lebih sedih lagi melihat kangkung saya ini pemirsa. Mari kita tengok. Inilah dia pemirsa. Saya rasa tak tahu apa yang ini membuatnya ini, tengok patah sampai layu pemirsa. Sini pun ada pemirsa. Terbongkar atau angin ke atau apa entahlah. Yang sudah tumbang ini pun sudah mulai belalang datang kan. Semalam saya tadi pagi saya cek ke Kak Nurul, kalau nak masak ambil Kak, sebab ini pun tengoklah ini pemirsa daun dia. Saya mau ambillah yang sudah terbalik ini, yang sudah ini agaknya ini udah besar kan. Jom kita petik dulu. Oke ya, sekarang kita nak petik lah yang sudah tumbang ini. Yang komplain hari itu saya cabut, jadi hari ini saya gunting saja. Mana tahu nanti ada lagi tumbuh kan. Hai Haikal, ini kita gunting saja ya, harap-haraplah tumbuh lagi. Coba ini sudah saya ambil yang sudah jatuh saja, yang sudah tumbang saja pemirsa. Dek, awak jatuh longkang. Apa dia? Mohon bagi anak patung kan. Patung lagi. Ada lagi apa cakap ni tak faham. Betul tadi. Oh, dulu tuh. Anak patung yang masih bagi. Itu orang bagilah, dia suruh bagi dekat korang semua. Sudah habis lah. Tak dapat tu dulu. Saya dapat. Kita dapat. Oh, lelaki memang tak dapat. Perempuan je, takkan lelaki nak main anak patung kan? Betul tak? Oke, saya mau tumis biasa saja. Nanti saya tumis kangkung and then telur dadar. Itu saja hari ini menu pemirsa. Yang penting makan sudah kan. Jarang juga orang sebenarnya makan waktu malam kan. Kami ini kan 3 hari 1 kali, 3 kali 1 hari makan. So kena masak. Ini saya bubur bawang merah besar separuh dengan daun bawang ya. Kemudian kita letak garam lah. Saya masukkan sedikit garam. Apa tuh Ami? Gula. Oke, kita goreng ya. Apa? Oh. Beginilah pemirsa kalau live kan sudah kelam kabut kan. Hanya disebabkan telur. Jadi macam mana ceritanya? Jadi itu ceritanya adalah si abang belum pulang, si ade awal pulang kerja tore getah lah. Lepas tu si abang makan, dia habiskan telur. Si ade makan, dia habiskan telur. Abang namanya dalam keadaan penat and then lapar.
tension sampai di rumah tak ada lauk. Nah, jadi tanya si adik, katanya sudah habis dia makan. Tension, mulut dulu perang mulut. Kemudian si abang sudah kalap, ambil itu untuk toreh getah tuh. Habis dia buat badan dia dengan, kalian tahu toreh getah tuh sangat tajam. Habis dia buat badan dia, jadi waktu dia ke klinik pun luka dia tajam. And then dari tempat kami itu ke hospital itu memang dalam 3 jam lebih, 4 jam. Lepas itu transport tak ada. Nah, kita tunggu transport, kemudian antar hospital. Last minute dia meninggal juga karena sudah kehabisan darah dan lemas. Karena di sini pun ada dia potong. Jadi kalau kita bilang, sadisnya apanya, psikopat ke apa ke, kadang-kadang kejahatan ini pemirsa, kalau kata Bang Napi, kejahatan bukan terjadi karena ada niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, masak kangkung. Ini dia telur dadar kita sudah masak ya. Nah, ini cukup pemirsa, sebab malam saja kan. Saya bukan nangis sebab apa ya, saya baru tumbuh bawang merah pemirsa. Saya ini kadang-kadang kalau buat video mood saya tuh oke. Kadang-kadang saya macam orang gila buat video pemirsa. Hari ini mood saya sangat oke. Jadi ada yang komentar di video saya, katanya, Kasri buat reaction tentang case di Terengganu. Oh sorry ya, saya ini mama tukang masak, bukannya detektif atau keyword warrior yang cukup kita tahu saja. Tapi kalau saya pribadi pemirsa, jangan kita pukul rata karena ada case ini. Oh itulah saya cakap, tak payah ada kawan rapat, tak payah ada kawan rapat-rapat. Kawan rapat-rapat ni semua bukan betul pun. Last nanti diorang juga tikam kita. Tak semua macam itu pemirsa, tak semua. Saya sebenarnya sudah beberapa kali dihianati teman rapat, tapi saya bukan yang saya jerah ya, saya tetap mengambil orang untuk kawan rapat saya karena kawan rapat itu sebenarnya penting. Tak semua benda kita kena ceritakan kepada family kita. Tak semua benda juga kita kena ceritakan kepada kawan rapat kita. So kita kena ada kawan dan family, karena antara kawan dan family itu tak sama ya. Kadang-kadang kita ada family kan, kali-kali kita mau ceritakan kepada mak kita, "Ma, aku ini menantumu dipukulinya, aku mau tolong aku ma." Kalau tiap hari kita cerita seperti itu sama mak kita, last minute kita ada lagi lahir anak. Aku kena pukul. Ma, hari ini sudah lahir cucumu. Kita tak akan cerai-cerai. Sama juga kita dengan suami kita. Mak kita bisa minum racun karena selalu mendengar keluhan kita. So benda-benda macam ni boleh kita cerita dengan kawan rapat kita, biar kita ini tidak jadi gila. Gorengkan bilis. Oke ya, kita tunggu sampai rangup. Jadi begitu pemirsa ya, sambil kita tunggu sampai rangup kita cerita lagi. Jadi jangan pukul rata. Ada juga kawan rapat yang baik, susah senang dia ada. Ada. Apalagi macam saya nih, orang perantauan kan. Saya kena ambil kawan rapat karena family saya jauh. Oke ya, ikan bilis ini agaknya sudah masak. Kita ketepikan, masukkan bahan-bahan yang sudah kita haluskan ya. Oke ya, ini saya sudah tambahkan garam. Semuanya sudah cukup. Oke, kita atur api ya. Oke, jadi itulah pesan saya pemirsa. Walau bagaimanapun apa yang terjadi di antara mereka, si suspek dengan si mangsa, tapi kita tak ada niat, tak ada hak ya, tak ada kuasa untuk membuli dia sesuka mulut kita. Karena saya juga pernah merasakan bagaimana sakitnya dibuli pemirsa. Kebanyakan yang dikatakan oleh orang-orang tentang kita itu hampir 100% tidak betul. Dan satu lagi yang kalian harus ingat ya, ketika dia ditangkap, si suspek ini ditangkap pihak polis, dia langsung tidak diizinkan memegang handphone. So untuk apa kita mengutuk-ngutuk, membuli, mengecam-ngecam dia? Dia pun tak tahu. Kalau yang kita ucapkan tuh bisa dia tahu, dia dengar, bolehlah dia tahu macam mana kita benci dengan dia kan. Ini dia tak tahu. Yang ada nanti orang tua dia, family dia yang membaca komentar-komentar kita itu, mau ke gara-gara mulut kita yang tak boleh kontrol ini, nanti mak dia pun sakit. Jangan kita macam kesalahan satu orang jangan kita bawa semua. Bukan mak dia pun nak anak dia macam itu. Tak ada satu orang tua pun mengajarkan anaknya untuk membunuh pemirsa. Tak ada. Begitu.
Ini pesan daripada emak-emak seperti saya ini, seperti kalian juga yang anak kita pun kita tidak tahu bagaimana nanti. Tapi semampu kita, kita ajarkan anak kita dengan hal-hal yang baik dan kita arahkan ke arah yang lebih baik dan paling baik. Jadi itulah dia pemirsa. Untuk orang yang menyuruh saya membuat reaction tentang case ini, itu bukan kuasa saya ya. Saya bukan detektif. Kalau reaction tentang kangkung tumis belacan boleh. Sedap. Nah, itu dia pemirsa. Oke ya. Oke, itu saja video kita untuk hari ini ya. Nanti kita mau makan lagi ya. Masak, makan.